Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi ya, tentunya bersama saya. Nah, di sini pada pertemuan kali ini kita masuk topik yang kelima ya, mengenai penipuan komputer. Nah, penipuan komputer bisa menipu. Nah, kenapa? Nah, itu nanti teman-teman ketika nanti akan kita bedah, akan kita bahas bahwasanya dalam sistem informasi atau sistem teknologi informasi itu melibatkan namanya alat kan, alat berupa teknologi ya, salah satunya adalah komputer. Nah, alat itu juga bisa digunakan untuk nipu soalnya. Nah, itu untuk nipu. Maka dari itu di sini nanti ada istilah penipuan komputer ya. Memang itu salah satu alat. Jadi komputer itu seperti pisau ya, bisa digunakan untuk memasak. Tapi bisa ketika kita lengah bisa digunakan untuk menusuk, membunuh semacam itu. Nah, komputer juga seperti itu. Dari satu sisi bisa digunakan untuk membantu mendukung operasional sebuah perusahaan, operasional sebuah bisnis dan lain-lain. Tapi di satu sisi dia juga bisa digunakan untuk tindakan kejahatan. Nah, itu kenapa dinamakan penipuan komputer. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti ya, teman-teman bisa mengetahui atau menjelaskan mengenai ancaman-ancaman dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Kemudian bisa menjelaskan jenis-jenis penipuan, ya, jenis-jenis penipuan ya, yang dilakukan oleh komputer. Ya. Kemudian bisa misalnya menjelaskan mengenai penipuan komputer itu sendiri. Ya. Kemudian bisa menjelaskan bagaimana mendeteksi dan mencegah tindakan-tindakan atau kejadian-kejadian penipuan yang dilakukan oleh komputer. Oke. Jadi untuk yang pertama kita masuk dulu ke mengenai ancaman sistem informasi akuntansi. Namanya sistem informasi akuntansi itu memiliki beberapa macam ancaman. Yang pertama bisa karena bencana alam. Yang kedua kondisi politik ya, jadi bencana alam itu macam-macam, mulai dari gempa bumi, gunung meletus, tsunami, kebakaran ya, angin puting beliung, perang ya, serangan teroris. Nah, itu salah satu kategori politik. Jadi bencana alam dan politik itu bisa menjadikan sebuah ancaman bagi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, kesalahan penggunaan perangkat lunak. Kesalahan penggunaan perangkat lunak dan kegagalan dari fungsi peralatan lunak tersebut. Nah, ini juga yang kedua ini juga bisa menjadi ancaman sebuah sistem informasi akuntansi ya. Jadi kesalahan perangkat lunak itu akan membentur sebuah sistem operasional ya, sehingga nanti bisa mengakibatkan sebuah ancaman dari sistem informasi itu sendiri ya. Kalau kegagalan fungsi macam-macam ya, misalnya kegagalan fungsi itu ya bisa jadi misalnya ada salah satu kegiatan operasional dalam sebuah sistem yang di situ terjadi malfungsi ya. Ada kejadian yang menyebabkan tidak berfungsinya sebuah sistem tersebut, misalnya pemutusan hubungan listrik ya, pemadaman listrik ya, fluktuasi ya. Kemudian bisa jadi terkait dengan transmisi ya, kesalahan transmisi. Dan yang ketiga, ada tindakan yang tidak diharapkan ya, bisa jadi misalnya kecelakaan yang disebabkan karena kelalaian manusia, kesalahan yang memang tidak diinginkan ya, entah itu kerusakan, kehilangan ya, terus salah menempatkan data, kesalahan logika. Nah, itu salah satu juga nanti merupakan ancaman sistem informasi akuntansi. Itu salah satu kategori tindakan yang tidak diinginkan. Yang keempat, tindakan yang tidak disengaja ya, dalam kejahatan komputer, misalnya
sorry, ke tindakan yang disengaja, bukan yang kalau tindakan yang tidak diharapkan. Terus yang keempat itu tindakan yang disengaja, contohnya sabotase ya, kemudian markup laporan keuangan, korupsi, serangan, rekayasa dan lain sebagainya. Itu salah satu juga yang menyebabkan nanti menyebabkan terancamnya sebuah sistem informasi, karena itu tindakan yang disengaja. Kemudian terkait dengan penipuan komputer ya, penipuan komputer itu berasal dari kata dasarnya adalah penipuan. Nah, penipuan di sini itu merupakan tindakan yang memang dia untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi, tapi dengan cara yang tidak jujur ya, dari orang lain. Nah, penipuan ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu korupsi. Korupsi ini berarti dia perilaku untuk mendapatkan keuntungan secara pribadi dengan cara yang tidak jujur, tentunya tidak legal ya. Nah ini memang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan ya. Nah itu memiliki kekuasaan, tidak bermoral ya, tidak kompatibel ya dengan standar etisnya. Nah, jadi korupsi ini macam-macam, bisa nyuap, bisa persekongkolan, kong kali kong, itu juga kategori korupsi semacam itu. Kemudian yang kedua penipuan investasi. Nah ini merepresentasikan terkait dengan meninggalkan fakta yang sesungguhnya ya, yang tidak seperti yang dipromosikan ya. Nah, jadi ini memang untuk mencari keuntungan pribadi ya, penipuan investasi ya. Nah ini memang penipuan investasi ini banyak contohnya. Zaman dahulu, zaman lama itu yang sangat heboh itu di luar negeri itu ada namanya skema Ponzi. Nah itu salah satu kategori penipuan investasi. Nah sekarang yang lagi ngehit saat ini adalah kasusnya Indra Kents ya, dan teman-temannya ya. Yang sekarang lagi disoroti adalah Crazy Rich yang palsu, istilahnya seperti itu. Karena itu ternyata setelah ditelusuri dia melakukan skema Ponzi versinya Indonesia. Skema Ponzi itu udah lama, udah ada kasus skema Ponzi itu pernah terjadi, tapi di luar negeri. Nah di Indonesia memang baru saat ini terkuak ya, Indra Kents dan lain-lain dan kawan-kawannya itu ya, yang sampai menghasilkan miliaran rupiah ya. Nah itu skemanya menggunakan skema Ponzi. Itu salah satu contoh kategori penipuan investasi. Kemudian ada juga penyalahgunaan aset. Nah penyalahgunaan aset ini dia tindakan yang dilakukan itu dengan cara mencuri aset ya. Nah yang mencuri aset ini bisa karyawan ya, terhadap perusahaannya semacam itu. Ya memang kalau penyalahgunaan aset itu ada beberapa faktor ya penyebabnya. Yang pertama karena tidak adanya pengendalian internal, dan yang kedua perusahaan sudah melakukan pengendalian internal tapi gagal atau kegagalan pengendalian internal. Nah itu sehingga terjadi penyalahgunaan aset, itu salah satu kategori. Kemudian yang selanjutnya ada namanya kecurangan pelaporan keuangan. Nah, kecurangan pelaporan keuangan ini tindakan yang sengaja ya, atau memang tidak sengaja atau kecerobohan, di mana dia dalam menghasilkan laporan keuangan itu tidak valid tapi justru menyesatkan. Nah, ini kecurangan laporan keuangan. Nah, contohnya bisa jadi misalnya manajemen memalsukan laporan keuangannya. Untuk apa? Menipu investor dan kreditor ya.
meningkatkan harga saham perusahaan dengan cara apa? Menggoreng saham. Ini kecurangan laporan keuangan juga, menggoreng saham. Dalam dunia pasar modal ada istilahnya menggoreng saham. Ya, menggoreng saham itu bukan berarti digoreng terus dipakai minyak goreng, itu enggak. Dia memunculkan semacam isu di mana seolah-olah harga sahamnya kelihatan menarik. Ketika banyak investor yang beli saham tersebut, ternyata laporan perusahaan yang sesungguhnya tidak seperti yang dia laporkan, tidak seperti yang dia gembor-gemborkan, tidak seperti yang dia informasikan. Sehingga apa? Dalam kurun waktu hitungan hari atau mungkin malah jam, nilai perusahaan akan jatuh sendiri. Terus, nah, ini kalau dalam dunia pasar modal biasa dilakukan oleh bandar biasanya. Ada namanya bandar saham seperti itu. Nah, ini contoh kecurangan laporan keuangan juga seperti itu. Nah, ini teman-teman yang penggiat pasar modal ya mungkin familiar dengan istilah bandarmologi. Ya, bandarmologi itu salah satu orang yang memang dia sengaja mencurangi laporan keuangan agar apa? Karena dia memiliki keuntungan. Ketika nilai perusahaan kelihatan besar, kelihatan gurih tadi, dia jual. Ya. Nanti ketika laporannya tidak sesuai, drop harga sahamnya, dia beli sebanyak-banyaknya. Nah, itu memang dia mainnya seperti itu. Kemudian menyembunyikan kerugian dan permasalahan perusahaan, ini juga kecurangan laporan keuangan ya. Perusahaan sebetulnya rugi, tapi ditutup-tutupi seolah-olah dia laba. Itu juga kecurangan laporan keuangan. Ini kasus yang belum lama terjadi, ini ada kecurangan laporan keuangan itu dalam hal ketidaktransparan, itu seperti kasusnya Garuda Indonesia. Garuda Indonesia itu sebetulnya dia itu mengalami kerugian, tapi dari segi pelaporannya dia direkayasa sedemikian rupa sehingga seolah-olah kelihatan laba. Ya, jadi itu salah satu kategori rekayasa. Itu juga kecurangan pelaporan keuangan. Makanya kenapa sekarang begitu diaudit secara mendalam, diaudit oleh langsung instruksinya dari Menteri Keuangan, ternyata Garuda itu tidak mengalami laba, justru malah mengalami minus, defisit atau kerugian. Nah, sampai sekarang itu perusahaannya masih dibekukan, ya, masih dibekukan karena ini masih menunggu proses audit semacam itu. Nah, ini salah satu kecurangan laporan keuangan juga. Nah, jadi bagaimana kita seorang akuntan nantinya ke depan ya, kita memiliki tanggung jawab untuk melakukan pendeteksi, atau mungkin ketika ada kasus-kasus penipuan sebagai audit internal sebuah perusahaan, kita perlu memiliki kemampuan untuk mendeteksi semacam itu. Nah, untuk mendeteksi ketika terjadi penipuan, kita perlu mempelajari juga hal-hal apa saja yang perlu kita kuasai ya. Yang pertama perlunya memahami sebuah penipuan. Jadi bagaimana penipuan itu bisa terjadi. Terus bagaimana skema penipuan tersebut bisa terjadi. Itu perlu dikuasai seorang auditor kalau kita sebagai auditor internal. Yang kedua, kemudian perlu melakukan diskusi mengenai risiko-risiko risiko salah saji dalam laporan keuangan, ya, kecurangan material dan seterusnya. Itu perlu dipahami oleh seorang auditor. Itu menjadi tanggung jawab auditor ya dalam mendeteksi penipuan. Kemudian yang ketiga, harus bisa mencari informasi mengenai kejadian-kejadian penipuan itu. Nah, berbicara mengenai alur, itu kalau laporan keuangan itu dari transaksi sampai laporan, tapi kalau audit itu kebalikannya nanti. Ya.
dari laporan ditelusur sampai nanti baru ketemunya di transaksi. Jadi dia dari belakang ke depan, itunya seperti itu. Nah, itu untuk memperoleh informasi itu harus pinter-pinternya seorang auditor tersebut dan kemampuan skill dari auditor tersebut untuk menggali sebuah informasi. Nah, terlebih lagi sekarang ada namanya di dunia akuntansi itu ada namanya audit forensik. Audit forensik ini dalam menggali informasi harus betul-betul detail dan jeli, tapi dengan cara yang humanis. Biasanya dia humanis pendekatannya, ya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab untuk mendeteksi penipuan bagi seorang auditor, melakukan identifikasi, melakukan penilaian dan merespon ketika ada risiko-risiko tertentu. Yang kelima, melakukan evaluasi hasil pengajuan auditnya, ya. Jadi melakukan evaluasi hasil audit tersebut yang sudah dilakukan. Kemudian mendokumentasikan dan mengkomunikasikan apabila ada temuan, ya. Terus kemudian yang ketujuh baru menghubungkan ke teknologi, fokus ke teknologi. Nah, itu. Nah, berbicara mengenai penipuan, siapa saja sih yang melakukan penipuan itu? Nah, kita lihat. Jadi oknum-oknum yang melakukan penipuan itu kalau kita gambarkan itu ada istilahnya segitiga penipuan. Segitiga penipuan, ya, itu segitiga penipuan. Namanya segitiga, ya, ada 3 sisi. Sisi pertama itu dari sisi pelaku, tingkah laku. Ya, tingkah laku. Kenapa melakukan penipuan? Nah, orang melakukan penipuan itu dia karena bisa jadi yang pertama adalah adanya kesempatan. Orang melakukan penipuan karena ada kesempatan, ya. Itu kegiatannya bisa karena ada kesempatan dia melakukan penipuan, menyembunyikan, ya. Kemudian ketika ada data mengubah. Nah, itu kalau terkait dengan perilaku. Yang kedua, sikap. Sisi yang kedua, sikap. Sikap di sini ini terkait dengan rasionalisasi, ya. Jadi dia misalnya kurangnya integritas terhadap sebuah perusahaan, integritas terhadap organisasi, ya. Kemudian justifikasi, ya, penilaian, ya. Nah, ini sehingga dia cenderung mungkin merasa karena memang integritasnya kurang, justifikasinya dia kurang bagus, ya udah nanti itu cenderung bisa melakukan penipuan, ya. Itu kalau kita lihat dari sisi yang kedua, sikap. Dari sisi yang ketiga ada tekanan. Tekanan di sini dibagi menjadi 2, ya. Tekanan karyawan dan tekanan laporan keuangan. Kalau tekanan karyawan ini bisa jadi karena dalam karyawan itu melakukan penipuan karena apa? Faktor keuangan, gaya hidup, terus ada emosional, ya, itu 3 juga, ya. Kemudian yang tekanan yang kedua dari segi laporan keuangan itu misalnya kondisi perusahaan, karakteristik manajemennya, ya, kondisi keuangan perusahaan, 3 juga, ya. Maka dinamakan segitiga penipuan. Segitiga dan 3 sisi juga, ya. Faktor kesempatan, faktor rasionalisasi dan tekanan, ya. Tekanan dibagi menjadi 2, tekanan dari segi karyawan, tekanan karyawan, dan dari segi tekanan laporan keuangan. Kalau dari segi tekanan karyawan itu memang dari individu karyawannya, gaya hidup, tekanan keuangan dan emosional. Sedangkan tekanan laporan keuangan dari sisi perusahaannya, gaya manajemen, terus kemudian kondisi perusahaan dan keuangan sebuah perusahaan. Nah, itu segitiga penipuan. Kemudian penipuan ini
bisa melibatkan alat namanya teknologi yaitu komputer. Maka di sini ada istilahnya penipuan komputer. Kalau penipuan komputer itu memang yang melakukan itu komputernya, yang melakukan penipuan komputernya. Ya. Tapi kan di balik itu ada oknum ya yang menjalankan komputer tersebut untuk melakukan penipuan. Nah, jadi memang namanya penipuan komputer di sini adalah penipuan yang memang dilakukan oleh komputer atau alat itu untuk apa? Melakukan tindakan penipuan. Contohnya apa kalau dilakukan komputer? Ya pencurian data, pencurian akses, modifikasi, menyalin data, menghancurkan data secara tidak sah ya. Atau menghancurkan perangkat lunak. Nah itu penipuan komputer, perangkat keras ya dan seterusnya. Kemudian mencuri aset dengan mengganti data-data di dalam komputer itu juga penipuan komputer. Ya. Kemudian mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya tidak berwujud fisik ya. Tapi itu secara ilegal. Ya contohnya itu tadi informasi data yang penting itu diambil oleh orang yang memang tidak bagiannya, tidak wewenangnya dan itu tidak sesuai dengan aturan atau ilegal. Nah, itu juga penipuan komputer. Nah, penipuan komputer itu sendiri itu dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada penipuan input. Penipuan input ini penipuan yang dilakukan oleh komputer yang terkait dengan inputan atau masukan dari data itu yang sehingga nanti bisa diinputkan ke dalam komputer. Jadi dia bisa penipuan inputan itu apa yang data yang sesungguhnya itu tidak sesuai dengan data yang diinput. Nah, kenapa terjadi seperti itu? Karena ini memang dia oknumnya itu memiliki keahlian di situ. Ya, keahlian dalam hal apa? Memalsu data. Ya. Jadi dia memalsu data, kemudian data itu bisa sampai ke input. Nah, contohnya apa? Memalsukan slip, ya, transferan, memalsukan slip penarikan. Slip penarikan dipalsu bisa jadi. Banyak kasus di sebuah perbankan pemalsuan seperti itu. Maka dari itu sekarang perbankan juga semakin memperketat ketika terjadi penarikan. Ya. Dulu penarikan itu cukup menggunakan buku. Ya. Sekarang tidak bisa hanya menggunakan buku, harus menggunakan KTP. Dulu awalnya buku KTP sudah bisa, sekarang enggak, itu ada lagi foto. Nah, itu salah satu upaya. Itu karena memang penipuan input itu bisa jadi, itu salah satu klasifikasi penipuan komputer ya. Yang kedua penipuan prosesornya. Nah, prosesor di sini ya itu yang menipu itu bagian sistem dalamnya, dia yang memproses ya secara tidak sah ya. Nah, dalam perangkat komputer itu sendiri. Contohnya adalah apa? Misalnya membobol rekening nasabah melalui komputer, memasukkan laporan perusahaan ya untuk meningkatkan keuntungan penjualan saham ya. Nah, ini bandarmologi lagi, tadi kasus bandarmologi. Itu juga bisa dimasukkan klasifikasi penipuan komputer ya. Yang ketiga penipuan instruksi komputer. Jadi komputer itu diperintah tidak sesuai dengan semestinya, itu juga penipuan komputer ya. Jadi misalnya sebuah komputer kemudian dimasuki sebuah virus. Jadi virus itu memang disengaja untuk mengacaukan sistem perangkat lunaknya komputer tersebut, sehingga nanti perangkat lunak itu tidak bekerja dengan semestinya. Ketika menerima instruksi, kadang tidak sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ini salah satu penipuan komputer dari segi instruksi ya. Seperti itu. Jadi dia dengan
menggunakan virus kan bisa merusak perangkat lunak. Nah, itu penipuan komputer juga ya. Atau mungkin menyalin perangkat lunak secara ilegal, itu juga penipuan komputer dari segi penipuan instruksi. Kemudian yang keempat, penipuan data. Ini berarti terkait dengan menyalin data yang tidak sebenarnya ya dalam sebuah perusahaan ya, tidak sah ya. Kemudian ini contohnya ada seorang karyawan menggunakan flash disk untuk mencuri data pada perusahaan. Nah, itu penipuan data. Yang kelima, penipuan output. Penipuan ini dengan cara memasukkan ya tampilan-tampilan dalam output sebuah komputer, tampilan dalam layar ya. Kemudian menyalin laporan untuk disalahgunakan. Nah, itu penipuan output ya. Bisa jadi contohnya cek ya, memasukkan printout buku tabungan, memasukkan tampilan layar ya. Tampilan layar misalnya sekarang itu yang lagi marak itu kasus penipuan transferan. Misalnya si A mau membeli barang kepada si B dengan syarat kesepakatan si A harus mentransfer sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan kepada si B. Si A itu melakukan pemalsuan printout dia bisa jadi dia itu mentransfer ke rekening pribadinya, hasil transferannya itu dia ambil, terus dia manipulasi ya, kemudian dia capture-nya dikirimkan ke rekeningnya ke si B melalui biasanya kalau penipuan output itu ya, karena output itu bisa melalui tampilan layar, itu bisa menggunakan WA, bisa menggunakan kamera ya, itu seolah-olah dia sudah transfer. Nah penipuan output ini saat ini sedang marak terjadi ya. Bahkan di dunia transaksi jual beli hewan itu sekarang kadang sudah ada yang saya pernah mengalami pernah ada salah satu orang itu yang sempat cerita bahwa dia mengalami kasus penipuan output seperti ini. Ya dari itu tadi, transaksi yang tidak valid, transaksi tidak sah seperti itu. Kemudian bagaimana cara mencegah ketika terjadi penipuan tersebut ya? Tentunya cara-cara yang bisa dilakukan untuk mencegah ya, dan mendeteksi penipuan serta penyalahgunaan itu, yang pertama, dalam organisasi perlu diciptakan budaya yang menekankan kepada integritas dan komitmen ya. Menjaga integritas, komitmen, etika dan kompetensi semacam itu. Kemudian dari segi audit, melakukan pengawasan komite audit yang aktif. Jadi komite audit harus aktif untuk melakukan pengawasan. Dan yang ketiga, bisa melakukan adopsi sebuah filosofi manajemen ya, bagi manajer atau bagian manajemen yang baik ya, supaya dia tidak melakukan ya, ini kan upaya pencegahan namanya, tidak melakukan tindakan fraud ya, bisa memberikan adopsi filosofi manajemen gaya operasional ya, kemudian bagaimana meminimalisir sebuah resiko ya, itu perlu dikembangkan dalam hal pemangku jabatan tersebut, orang yang menduduki jabatan tersebut. Kemudian menjalin komunikasi yang bagus antara karyawan dengan pihak manajemen ya. Dan mengimplementasikan kode etik yang ada di perusahaan. Bisa menerapkan punishment dan reward ya dalam perusahaan. Kemudian melakukan pengawasan karyawan secara efektif ya, serta memberikan pelatihan-pelatihan dan memotivasi karyawan biar nanti bisa tidak mengarah ke tindakan fraud ya. Dia memiliki integritas ya, yang tinggi, atau mungkin memiliki hati nurani yang lebih peka semacam itu.
Nah, selain itu bisa meningkatkan proteksi dari segi teknologi, proteksi secara ketat, ya, mengimplementasikan sistem pengendaliannya, ya, yang baik. Kemudian memisahkan fungsi-fungsi entah akuntansi, otorisasi, pencatatan, dan keuangan serta penyimpanan itu harus dipisahkan. Itu salah satu pencegahan fraud dalam dunia akuntansi. Kemudian pemisahan tugas itu juga salah satu mencegah fraud. Dokumen, penggunaan dokumen, catatan yang lengkap, ya, yang benar, ya, yang bagus. Kemudian akses fisik juga perlu dijaga. Aset data itu juga perlu dijaga, disimpan dalam tempat yang bagus, ya. Disimpan dalam tempat yang aman, semacam itu. Kemudian bisa mengimplementasikan berbasis komputer, ya, dan memperbaiki perangkat lunaknya secara berkala, melakukan update perangkat lunak sehingga bisa mencegah dan mendeteksi ketika ada penipuan. Kemudian yang selanjutnya dalam mencegah penipuan ya bisa melakukan peningkatan metode pendeteksian, ya. Metode pendeteksian, mengembangkan implementasi program penilaian risiko penipuan, kemudian membuat jejak audit, ya, mengimplementasikan hotline penipuan, ya. Apabila terjadi penipuan silakan segera hubungi nomor hotline dan seterusnya, misalnya seperti itu, dan memotivasi karyawan. Kemudian bagaimana untuk selanjutnya untuk mencegah dan mendeteksi penipuan penyalahgunaan itu bisa mengurangi kerugian penipuan dengan cara apa? Mendaftarkan asuransi yang memadai, ya, menyimpan salinan atau backup program dan file dalam lokasi yang aman, menggunakan perangkat lunak untuk memonitor aktivitas sistem dan memulihkan dari penjualan. Nah, itu tadi terkait dengan penipuan komputer. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.